dia koinnya nggak dia marah dia. Sekarang waktu saya bicara. Silakan. Dengar, Nandar. Tadi kamu bilang bahwasanya Isa bukan datang sebagai pemimpin, kamu bilang. Bagaimana mungkin dia bukan pemimpin tapi dia hakim yang adil? Nandar, apakah kamu peang, Nandar? Apa arti hakim itu? Apa artinya hakim itu? Hakim itu artinya pemimpin, Nandar. Bahkan yang adil, dikatakan yang pengadil. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia bukan pemimpin? Makanya makin dipelajarin agamamu, makin pusing kepala, Nandar, makin pusing. Di dalam Quran dibilang bahwasanya yang Isa bilang kepada Bani Israel bahwa akan datang nanti Nabi bernama Ahmad. Kamu edit namanya menjadi Muhammad. Terus untuk menjadi pembenaran kamu bilang dari Ibn Sapa. Ngomong begini bahwasanya namaku adalah Muhammad adalah Ahmad. Aduh, Nandar ngomong gitu dalam rangka apa? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati Tuhan ketika menyaksikan video yang saya upload ini. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan debat antara Bang Nandar yang selama ini merasa dirinya pintar dan memahami isi Alkitab, dan ternyata dalam debat ini Bang Nandar seperti tong kosong nyaring bunyinya, asbun saudara-saudara. Karena apa yang selama ini dia bangga-banggakan dan dia mengaku seorang evangelis yang sangat mengerti isi Alkitab, ternyata ketika berhadapan dengan seorang apologet Kristen yang bernama Bang Edi Stipi, saudara, Bang Nandar keok dan jelas-jelas terlihat kebodohannya. Seperti apa perdebatannya, saudara? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Tentunya ketika saudara mendengar dengan santai, siapkan kopi saudara. Selamat menyaksikan. Jangan ngomong, ini bagian aku. Teman-teman lihat nih, si Edis tuh ngalor ngidul. Memang dia kalau sama orang yang nggak ngerti kristologi so hebat. Sama saya tidak ada sejarahnya dia menang debat. Anda tidak pernah menunjukkan dalil di mana Yesus adalah nabi terakhir dalam Islam, nggak ada. Justru ayat yang Anda baca itu membenarkan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin. Ya, dia ini adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Anda berbicara tentang Yesus, tentang Isa yang akan turun di akhir zaman. Justru Nabi Isa itu akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan sebagai nabi. Nih saya kisahkan di dalam sebuah hadis sahih di dalam Rawahu Abu Dawud. Jadi Nabi Isa itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun di Damaskus di Menara Putih. Waktu itu sedang iqomah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turun Yesus. Nabi Al-Mahdi alaihi salam melihat Yesus turun, mempersilahkan Yesus untuk mengimami sholat. Apa kata Yesus? Aku bukan pemimpin. Aku bukan Rasul, aku bukan Nabi ini. Aku bukan pemimpin umat ini. Engkaulah yang berhak untuk memimpin. Jadi Yesus itu jadi anak buah. Yesus itu jadi pembantu dari Al-Mahdi alaihissalam. Akhirnya Yesus menjadi makmum sholat dari dari Al-Mahdi alaihissalam ketika sholat subuh. Adab, etika, aturan yang memimpin sholat itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Muhammad meskipun sakit beliau memimpin sholat karena memang etika dan adabnya. Yesus datang bukan sebagai nabi tetapi sebagai hamba Allah yang Yesus meminta untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Justru Yesus ini jadi pembantunya Al-Mahdi alaihissalam. Ini tugas Yesus ya. Sudah dekat di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam, bukan nabi. Sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib. Hancur di salib itu. Karena ini ajaran iblis. Makanya dihancurkan oleh Yesus. Membunuh babi, inilah yang dimakan oleh iblis. Makanya dibunuh oleh Yesus. Menghapus jizyah upeti. Dan akan melimpah ruah harta benda. Hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya.
Bahkan di dalam hadis yang lain, nanti saya tampilkan di sesi berikutnya, Yesus itu akan memusnahkan semua agama, walaupun agama manapun kecuali Islam. Itu dalilnya. Sekarang coba Anda cari, Yesus datang sebagai nabi di mana? Yesus itu datang sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Sekarang pertanyaan saya, saudara, lihat ini. Kamu babak belur lagi nih. Coba perhatikan ini. Saya tanya kepada Anda. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, Yesus juga menyebutkan tentang apa? Bentar ya, belum dibalik kamera nih. Nih, Quran surat As-Saff ayat ke-6 juga menyebutkan nih, wa mubasyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Matius 21. Di sini aja dah, agak lama nih. Edis, waktu saya ada 1 menit, perhatikan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sini aja lah, biar enak. Matius 21 nomor 43. Nih, ya. Oke. Nih, coba kalian lihat nih, Matius 21 nomor 43. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Sekarang saya tanya kepada kamu, ini kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di dalam Matius 21:43? Jawab. Ya, siapa? Jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima wahyu kerajaan Allah? Siapa? Jawab. Kalah debat, kalah PK kamu. Jawab. Kalah kan. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab, jangan termenung. Matius 21:43, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawab. Kalah PK, kalah debat. Evangelis Santo Agung Yonatan Nandar yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Wallah kadalah Semar Badranaya. Baik. Jadi Nandar dengan ilmu halusinasinya mengatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Sungguh kamu nekat, Nandar. Di mana di situ dikatakan bahwa Isa itu bukan nabi? Mengapa kamu memfitnah Isa bahwasanya nanti dia akan datang bukan sebagai nabi? Berarti kamu mengatakan bahwa Isa sudah dipecat jadi nabi, Nandar. Sungguh kamu nekat. Coba Nandar, siapa yang memecat Isa menjadi nabi sehingga kamu nekat mengatakan dia bukan nabi? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Coba saya tanya sama kamu, kapan Isa pensiun? Atau siapa yang memecat dia menjadi nabi? Kok bisa-bisanya kamu katakan dia bukan nabi, datang sebagai nabi? Lalu dia datang sebagai apa? Utusan siapa dia? Utusan setan. Sungguh nekat kamu, Nandar. Lalu kamu mengatakan bahwasanya Isa akan datang membunuh babi. Berapa banyak babi nanti di dunia ini, Nandar? Capek nanti Isa membunuh babi, Nandar. Nanti dia datang ke Tiongkok saja. Di Tiongkok, di RRC. Berapa banyak babi di sana, Nandar? Nanti dia masuk ke RRC nggak pulang-pulang. Karena babi di sana begitu banyak. Belum lagi nanti dia ke Jerman. Di sana banyak ternak babi. Belum lagi nanti ke Amerika. Kapan nanti dia pulang, Nandar, ke Indonesia, Nandar? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, kamu, Nandar. Masa kamu bilang Isa kerjanya membunuh babi, sedangkan jumlah babi banyak sekali di dunia ini, Nandar? Heran saya melihat kamu, Nandar. Sungguh kamu nekat yang sangat luar biasa. Kamu bilang bahwa Muhammad tidak ada nabi setelah Muhammad. Ternyata nanti Isa akan turun di akhir zaman. Gimana logikamu, Nandar? Hah? Logikamu gimana ini? Semua logikamu berantakan, tidak karu-karuan, Nandar.
Aduh, Nandar. Terus kamu mengarang-arang lagi, kamu tanya sama saya, siapa ini orang Yahudi yang kepadanya nanti akan dicabut. Nandar itu kan sedang berbicara dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, diberikan kepada bangsa lain, semua bangsa Nandar, bukan orang Arab. Inilah teman-teman ya, mereka ini apapun sama mereka dipelintir, apapun sama mereka ditafsir-tafsir. Tadi kamu mengutip di dalam surat As-Sof ayat yang ke-6 bahwasanya Isa berkata, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Sama Nandar diedit Ahmad jadi Muhammad. Sungguh kamu terlalu nekat, Nandar. Masa Ahmad kamu rubah jadi Muhammad? Kamu pikir Allah kurang tinta hanya untuk sekedar menulis angka MU? Hah? Ahmad kamu edit jadi Muhammad? Lagi pula di situ, Isa itu kan berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, bahwasanya nanti akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel akan datang Nabi kepadanya adalah Ahmad, yang datang malah orang Arab. Padahal tidak pernah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Menurut Quran surat Ibrahim. Ayat yang keempat kalau tidak salah. Ya kan? Tidaklah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Isa berkata kepada Bani Israel yang tentu saja bukan berbahasa Arab, bahwasanya akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Kamu bilang Ahmad orang Arab, masa orang Arab diutus kepada Bani Israel? Sedangkan Allah tidak pernah mengutus satu orang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Ini kamu termasuk nekat yang nyata, Nandar. Ya, cobalah Nandar. Itu nggak sinkron, semua ceritamu itu berantakan, nggak ada yang sinkron. Semua kamu karang, semua kamu pelintir-pelintir, kamu edit-edit, ya. Makanya sesuailah dengan apa yang tertulis di Quranmu. Dan barang siapa yang menuliskan suatu buku lalu berkata ini dari Allah, itulah kamu hanya untuk mencari keuntungan belaka, Nandar. Kamu menulis-nulis, mengarang-arang buku, kamu bikin-bikin sendiri. Kamu edit Ahmad jadi Muhammad. Tidak ada di situ dibilang Ahmad itu kepada Bani Arab, kepada Bani Israel. Kamu bikin jadi orang Arab, Nandar. Sungguh kamu pemfitnah yang keji, kamu Nandar. Keji, kamu pemfitnah yang keji. Silakan. Alhamdulillah, menang debat, menang PK kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati. Terima kasih atas kontribusi kalian. Allah Maha melihat. Kalian memenangkan PK, saya memenangkan perdebatan, ya. Oke. Inilah si Edis gak ada data. Baik, saya tunjukkan datanya. Nah, inilah kelemahan Edis, teman-teman. Dia itu nggak ada ilmu sebetulnya. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, takabur lil mutakabir sodako, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saya berbicara dengan data, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kamu ngomong tidak ada satupun data yang kamu berikan. Itulah karena kamu pengikut Paulus, rasul palsu dari Tarsus. Nih, kalau saya, kamu katakan, Nandar, bagaimana Yesus membunuh babi? Itu makna alegoris, Dudul. Di dalam Imamat 11 ayat ke-7, babi haram. Nanti Yesus akan membaca surat Al-Maidah ayat ke-3, ayat ke-4, ayat 5 bahwa babi itu haram. Umatku yang dulu nyembah aku, kalian masuk neraka. Matius 7:21. Wahai umatku, kalian sekarang bukan umatku, sekarang umat Nabi Muhammad. Siapa yang akan babi akan dibinasakan. Itu kata Yesus nih. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya ya. Kalau saya nggak berbicara asumsi ini ya. Riwayat dari Abu Hurairah. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullahu illal Islam. Nih, perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, nih, pada zamannya Allah memusnahkan seluruh agama kecuali agama Islam.
dan dia membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Perhatikan ini hadisnya. Nih, antara aku dan dia tidak ada nabi dan dia akan turun. Kalau kalian melihatnya, ketahuilah dia seorang laki-laki, bla 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 bla. Jadi Yesus itu akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia tunduk dan patuh atas perintah dari Allah, yang mengikuti risalah, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Yesus, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andaikan Musa ada di zamanku, dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Ben, terima kasih Ben, Anda spender nih, luar biasa nih, berkah selalu. Tanpa Anda saya tidak akan menang PK. Biarkan saya yang mengalahkan Edis dari data. Des, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Nih, ini pertanyaan saya, kamu lewatkan. Perhatikan, ini Bible-mu ya. Ini Bible-mu, Edis, perhatikan. Ini Bible-mu Matius 21 nomor 43. Kalau di dalam bahasa Ibraninya yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan dulu dalam bahasa terjemahan. Saya bacakan dalam terjemahanmu ini. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Jawab, nggak dijawab. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Di dalam bahasa Ibraninya Yesus mengatakan begini, Alhen ani omer lahem, bukankah aku mengatakan kepada kalian, kitusar malkut ha Elohim, umat pilihan Tuhan, kerajaan Tuhan akan dicabut mikem dari kalian, fayiten legoy, dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa legoy di sini? Nah, Anda tahu tidak? Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Kalau singularnya satu orang di luar bangsa Yahudi namanya goy. Goyim, im. Imbuhan im adalah plural. Kalau sendirinya goy. Pertanyaan saya, tolong jawab. Umat pilihan Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa? Jawabannya ada di dalam Quran. Apa? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah umat terbaik, umat pilihan Tuhan yang pernah dihadirkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari berbuat mungkar, wa tu'minuna billah. Maka berimanlah kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan begini. Ya, Yesus mengatakan begini. Matius 21:43. Yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Siapa yang setia melakukan kehendak Allah? Di dalam Markus, waduh, menang. Habis, jawab pertanyaan saya, menang debat, menang PK. Tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Dia semangat, karena teman-teman. Dia semangat Islam karena kok dapat koin banyak. Dia semangat, dia teman-teman, dia semangat dia karena dapat banyak koin dia. Nandar, sudah? Giliran saya ya. Baik. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Isa itu bukan nabi. Terus saya bilang sama kamu, berarti Isa itu sudah pensiun atau sudah dipecat jadi nabi. Tapi kamu termenung, terdiam, tidak kamu sentuh sama sekali, Nandar. Ya, tema kita itu, kenapa kamu lari kemana-mana? Ini loh, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz, ternyata nabi terakhir itu Isa, bukan Mamat. Sekarang kenapa kamu bilang untuk menghindari biar Muhammad jadi nabi terakhir, kamu bilang Isa datang bukan sebagai nabi. Lalu dia datang sebagai apa? Tukang sayur. Dia datang sebagai tukang sayur gitu maksudku. Kamu bilang bukan sebagai nabi dia. Maksud kamu mengatakan dia bukan sebagai nabi itu apa? Apa maksud kamu mengatakan itu, Nandar? Sungguh lancang kamu mengatakan demikian. Mau kamu katakan bahwa dia sudah dipecat? Dia sudah dipecat jadi nabi maksudmu? Atau mau kamu katakan bahwa dia sudah pensiun menjadi nabi? Lalu tadi kamu bilang,
Jikalau Muhammad bilang pada, jikalau ada Musa, jikalau ada Isa, maka dia akan menjadi pengikutku. Pret. Kenapa saya bilang pret? Kenapa saya bilang pret? Saya buktikan, saya ngomong gak ngasal-ngasal. Katamu waktu Muhammad naik Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, katanya dia minta sholat. Allah bilang sholat berapa kali? Bilang sama Allah 50 kali. Lalu dia turun. Lalu Musa ngomong, "Oi Muhammad, tawar. Kamu umatmu gak akan kuat." Datang lagi. Turun lagi. Berapa Muhammad? 40. Terus tawar lagi. Terus balik lagi dia ke Allah, ya Allah turunkan, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Musa yang ngomong, kok bisa-bisanya kamu bilang Musa menjadi pengikut Muhammad? Sedangkan di situ Muhammad manggut-manggut sama Musa, disuruh bolak-balik macam tukang ojek, Nandar. Kok bisa-bisanya kamu nekat mengatakan bahwa jikalau ada Musa, maka dia akan menjadi pengikutku? Pret. Nandar. Kenapa saya katakan pret? Cobalah, bayangkan Nandar ya, dia bolak-balik wirawiri kayak kurir Gojek. Nandar, kok nekat kamu mengatakan bahwa Musa akan mengikut dia? Terus kamu bilang bahwasanya nanti hak kerajaan surga akan diberikan kepada bangsa Goyim. Kan sudah dibilang banyak, itu kepada segala bangsa yang menjalankan perintah Tuhan. Kok bisa-bisanya kamu bilang bahwasanya dia nanti akan kepada bangsa umat Islam? Kamu bilang umat Islam itu umat yang terpilih, mereka itu umat yang berkasih sayang. Nandar, memang benar. Muhammad pernah mengatakan begini, generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat. Umat yang terbaik itu adalah pada di zaman Muhammad. Memang betul itu ada dikatakan sama Muhammad. Tapi kamu lupa Nandar, ternyata generasi Islam di zaman Muhammad saling bunoi, saling membantoi Nandar, saling membantoi. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling membunuh di dalam perang Jamal. Mereka saling membunuh di dalam perang Karbala, di dalam perang Siffin. Bagaimana Utsman berperang melawan Ali, bunuh-bunuh-yan mereka di sana Nandar. Kok nekat kamu bilang bahwasanya mereka itu generasi terbaik? Itukah umat terbaik yang berperang bertempur sesama saudara mereka sendiri saling bunuh-membunuh? Sungguh kamu Nandar, dimanapun kamu mengklaim maka disitulah kamu akan hancur lebur Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar ya. Sudahlah Isa kau bilang pensiun jadi nabi, sudahlah Isa kau bilang sudah dipecat dia jadi nabi. Kamu bilang lagi kamu karang-karang lagi segala macam. Aduh, udahlah Nandar ya. Sekarang kembali ke tema utama Nandar ya. Di sini jelas kamu mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah nabi terakhir sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, dia itu adalah penutup para nabi. Ternyata Isa akan datang setelah Muhammad. Terus kamu bilang biar tidak kontradiksi, biar tidak bertentangan, kamu bilang dia bukan datang sebagai nabi. Berarti dia datang sebagai tukang sayur. Nandar tukang sayur. Tega kamu Nandar mengatakan Isa tukang sayur. Nekat kamu bilang. Terus kamu bilang dia membunuh babi Nandar. Kamu bilang itu perumpamaan, bilang aja karena terlalu banyak babi dia capek Nandar nanti. Baru kamu bilang itu perumpamaan. Ini benar kamu Nandar. Silakan. Aduh, terima kasih kaum muslimin. Menang PK, menang debat. Memang Allah itu ya benar di dalam Quran surat As-Saff. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Oke, Dis. Ayo, jangan lari kau. Ayo. Ayo terima. Malah ngumpat. Woi, jangan kabur, woi. Sudah saya terima kok. Bagaimana? Jangan kabur kau. Kok kabur ini? Saya di sini nih. Gimana sih? Apanya yang kabur? Sebentar. Baik, oke. Jangan kabur ya. Kamu giliran ini. Ya, kita telah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana Nandar memberikan alasan-alasan yang dia yakini dan dari sudut pandang keagamaannya, yaitu dari Al-Quran, mencoba untuk memutarbalikkan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, Nandar ini sebenarnya tidak mengerti bagaimana cara mengukur sebuah sejarah ataupun
yang berdasarkan data. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saya bercerita tentang Danau Toba, ya, sekarang Danau Toba masih ada. Nah, tidak mungkin saya bisa mengarang-arang dari masa sekarang bahwa Danau Toba itu ya berasal dari air terjun Sigura-gura dan kemudian berkumpul di satu tempat, lalu terbentuklah sebuah danau. Nah, mungkin penjelasan saya itu masuk akal karena sekarang masih ada. Tetapi alangkah lebih baiknya ya kita belajar sebelum Danau Toba itu terjadi. Sebenarnya untuk membuktikan sebuah sejarah itu harus diukur dari waktu sebelum kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, itu baru jelas. Lalu kita bisa mendapatkan kenapa Danau Toba itu bisa ada. Dulunya Danau Toba itu tidak pernah ada di sepanjang Pulau Sumatera. Tapi kenapa bisa ada? Nah, tentu kita akan masuk lagi ke masa atau waktu yang lebih jauh sebelum Danau Toba itu ada, sehingga kita bisa memahami, oh Danau Toba itu ternyata terjadi karena letusan sebuah gunung yang besar, kemudian muncul lubang yang besar, lalu lubang itu diisi oleh air dari pegunungan dan kemudian menjadi sebuah danau. Nah, Nandar ini terlalu berani menyimpulkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab dan memberikan sebuah keputusan atau pendapatnya dari ajarannya sendiri, sementara Al-Quran itu jauh setelah Yesus naik ke surga. Dan bagaimana kisahnya Al-Quran bisa mengambil sebuah keputusan dan menjelaskan bahwa Yesus nanti akan melakukan hal-hal yang seperti diceritakan oleh Al-Quran. Tidak mungkin. Seharusnya umat Islam harus belajar siapakah Yesus itu dan akan seperti apa dia. Itu jauh sebelum Yesus lahir, dia sudah dinubuatkan, dia sudah diceritakan, dia sudah dikisahkan, bahkan kehidupannya akan seperti apa dan dia akan mengakhiri hidupnya seperti apa. Itu sudah diceritakan jauh sebelum Yesus lahir dan mati, kemudian bangkit naik ke surga. Nah, saudara, kita bisa lihat bagaimana Nandar sebenarnya asal-asal mengarang dan tidak bisa dipegang. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tetap semangat. Come on, kita saksikan lanjutannya. Terima, woi. Udah, Jangan ngulang. Waktu bahkan Oke, udah baik. jalan. Oke, Kalau udah, terima, udah. kau liatin koin aja yang kau Oke, liatin. lihat teman-teman ya. Nah, Kristen ini memang dibodohi dengan terjemahan. Ini yang saya tampilkan adalah bahasa Syriak ya, Syriak Bible nih teman-teman ya. Ini bahasa Suryani, jadi Mama Gupron ini pendusta ya. The New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Peshitta text. Saya baca di dalam Matius ya. Teman-teman, kita lihat nih Matius 1. Matius 1 teman-teman, di sini ternyata Iso Masiho. Ini tulisannya Iso Masiho nih. Ini bahasa Suryani. Oke. Jadi Kristen ini nama Yesus aja udah salah ya. Oke, saya jelaskan sekarang. Quran surat Az-Zukhruf. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 59 saya bacakan. Evangelis ini teman-teman baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa, baca Aramaik bisa, baca Quran hadis bisa. Oke, kita lihat nih. Edis, perhatikan ini. In huwa illa abdu an amna alaihi wa ja'alnahu masalalin nabi Israel. Ya, apa artinya Isa ini teman-teman? Isa ini tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel tuh. Untuk Bani Israel, li Bani Israila. Nah, ini menurut Al-Quran, Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekarang kita lihat menurut Bible. Matius 10 nomor 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baik Al-Quran maupun Bible mengatakan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Lah kalian orang mana?
orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura. Bukan untuk orang Madura, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Batak. Yesus diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, dia pensiun sebagai nabi ketika Nabi Muhammad hadir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sami abi min umatin." Siapa di kalangan umat ini? Yahudiyun, orang-orang Yahudi. Atau Nasroniyun, orang-orang Kristen. Falam tu mimbi daholanar. Yahudi dan Kristen yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, mereka tidak beriman kepadaku, daholanar, masuk ke dalam kerajaan neraka. Tuh, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, tolong dijawab. Anda bertanya apapun saya jawab. Pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, masalah tadi kita membahas tentang Yesus lari kepada perang. Ingat, Katolik yang mengisdatkan Protestan itu 30 juta orang loh. Sejarah itu mencatat. Jangan kau lari ke perang. Di dalam Kristen saja, di dalam Matius 10 nomor 34 apa nih? Ayomer ye ocu amaci. Yesus mengatakan apa? Aku diutus bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Makanya Yesus membuat kerusuhan kan ajarannya. Katolik Protestan perang, ketuhanan perang, karena memang untuk perpecahan. Kalau Nabi Muhammad baca Quran surat 61 ayat 9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Aku ini diutus untuk membawa petunjuk. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, dimenangkan atas segala agama yang tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Tetapi karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Edis, saya tanya ini nggak jawab. Dis, sekarang saya tanya lagi. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Saya tanya kepada Anda, siapa orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21:4-3? Di dalam bahasa terjemahannya, nih. Siapa? Karena itu kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Tolong jawab pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Makanya ini karena untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu pada ayat ke-44-nya teman-teman tuh. Dibuat ayat palsu kurung kurawal karena ternyata terbukti untuk Nabi Muhammad. Jeder. Ben, terima kasih Ben, terima kasih semuanya. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mikana tadi malam 3 orang babak belur. Edis sekarang ditanya apa? Jawabannya kemana? Jeder kamu Edis. Kalah PK. Aku menang debat. Sudahlah Nandar, kau jangan goda-goda kamu. Udah ya. Sekarang gua ya. Nyerah lagi kamu. Ya. Enggak nyerah apa? Mana waktunya? Nangis kau. Ayo, terima itu. Kok nangis sih? Ayo terima. Malah jangan telepon bom-bom. Pokoknya kalau kamu nelpon bom-bom ngeripot aku, kalau tiba-tiba berhenti berarti kamu nelpon si bom-bom ngeripot aku ya. Awas jangan ngeripot kamu. Bukan kalau sudah kalah debat. Iya, kamu nelpon. Ini kok cuma nelpon mana? Ayo udah jawab. Oke, baik. Saya mulai ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah keluar dari pengakuan dari mulutnya Nandar sendiri. Bahwasanya kata dia, Isa itu sudah pensiun jadi nabi, kata dia. Sungguh luar biasa kamu Nandar mengatakan Isa pensiun jadi nabi. Lalu dia datang itu diutus siapa? Kalau dia bukan datang sebagai nabi. Dia utusan siapa Nandar? Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia utusan Allah tapi dia bukan nabi? Terus dia diutus sebagai tukang sayur, maksudmu Nandar, tukang sayur. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar. Ya, tadi pertanyaan saya sama kamu loh. Semua klaim-klaimmu saya bantah loh Nandar. Kamu bilang kata kamu, jikalau Musa datang, dia akan menjadi pengikutku. Isa akan menjadi pengikut Muhammad. Tadi kan sudah saya bilang pret. Nandar. Udah saya bilang loh, itu kan memang ada dalam riwayatmu. Bagaimana Muhammad disuruh wirawiri bolak-balik untuk menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali.
Itu pun masih disuruh lagi sama Musa untuk ditawar lagi kurang. Katanya Muhammad sudah malu. Loh, sedangkan Muhammad saja sudah dibikin macam kurir sama Musa. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya kamu bilang Musa jadi pengikut Muhammad? Ini kan sungguh nekat yang sangat keji. Ya kan? Terus kamu bilang status Isa adalah hakim yang adil. Hakim yang adil status dia, Nandar, sebagai tanda bagi seluruh alam. Lah Muhammad tanda apa, Nandar? Muhammad jadi hakim apa? Hakim apa dia? Gimana sih kamu, Nandar? Pakai logika dong. Masa kamu bilang Muhammad lebih tinggi daripada Isa? Sedangkan Isa saja hakim yang adil. Hakim loh, hakim yang adil dia. Muhammad apa? Polantas aja dia bukan, Nandar. Aduh, kamu itu nekat sekali, Nandar, nekat. Terus kamu bilang tadi bahwasannya ada perang antara ini. Nandar, ada nggak pengakuan dari Bible bahwasanya itu umat-umat yang perang itu adalah generasi terbaik? Ada nggak Tuhan Yesus bilang begitu? Nggak ada, Nandar. Tidak ada pembenaran dari Tuhan Yesus bahwasanya yang pergi perang itu adalah umat terbaik Kristen. Nggak ada. Tapi Muhammad mengatakan bahwa generasi terbaik umat Muslim, sebaik-baiknya manusia dari yang dilahirkan oleh Adam adalah generasi sahabat. Itu ada itu, Nandar, hadisnya. Ya, jangan pura-pura kayak kamu nggak tahu hadisnya. Memang kamu nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Ya, tapi Nandar, biar kamu tahu. Umar dibunuh, ya kan? Kemudian Utsman bin Affan dibunuh, ya, Ali bin Abu Thalib dibunuh, bahkan cucu Muhammad dibunuh. Itukah generasi terbaik yang hobi membunuh, saling membantui? Nandar, coba kamu pikir, Nandar, pakai akal pikiran. Itu dibilang loh, ada konfirmasi dari Muhammad bahwasanya mereka itu generasi terbaik. Umat manusia yang terbaik yang dilahirkan oleh Adam. Masa kerjanya saling membantoi, Nandar? Ya kan? Ali berperang melawan Utsman bin Affan. Mereka perang dalam perang Jamal, perang Siffin. Ya, Aisyah juga terlibat konflik. Setelah Muhammad meninggoy, Nandar, mereka itu saling membantoi. Itukah generasi terbaik? Kalau kamu bilang ada konflik antara Kristen Protestan, memang betul. Tapi apakah ada pernyataan dari Yesus bahwasanya mereka itu ini? Nggak ada. Yang dibilang oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, Nandar, ya. Jadi apapun semua yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Di mana yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Terus pertanyaanmu kamu ulang-ulang lagi tadi. Kepada siapakah kerajaan surga itu diberikan? Sudah saya jawab. Kepada bangsa yang kepadanya dia memegang perintah Allah. Jelas. Kok kamu bisa berhalusinasi kepada orang Arab, Nandar? Terus kamu bilang lagi, semua pertanyaanmu saya jawab loh. Pertanyaan saya satu pun gak ada yang kamu sentuh. Ya, terus kamu bilang, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Betul, Nandar. Tapi Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah kepada segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Jelas. Memang Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Itulah kenapa Yesus tidak datang ke Cina. Yesus tidak datang ke Indonesia. Yesus tidak datang ke Amerika. Yesus tidak datang ke Jerman. Dia datang kepada orang Israel dan murid-muridnya diutus untuk pergi kepada seluruh dunia. Muhammad diutus kemana, Nandar? Kemana, Nandar, diutus Muhammad? Jangan heran, jangan ngahayal kalau Muhammad datang ke Indonesia, Nandar. Jangan halu. Ya. Halu terus. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Pertanyaan saya kamu jawab. Iya, ini nanti saya jawab. Lari terus kamu dari pertanyaan saya. Nggak ada. Ya, baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan, menyimak semua pembicaraan daripada Bang Edis TV yang berhadapan dengan Bang Nandar yang merasa sok pintar, yang ngaku-ngaku seorang evangelis yang tidak tertandingi, bahkan katanya dengan sombongnya bahwa semua pendeta tidak bisa mengalahkan dia berdebat. Ya, biasa kalau tong kosong itu selalu nyaring bunyinya, dan siapa saja bisa berargumen asal-asalan, dan tentu orang yang benar pun, orang yang sungguh-sungguh mengerti sejarah pun akan terbungkam kalau bertemu dengan orang yang tidak waras, yang apa saja asal bunyi dari mulutnya dan dia mengatakan itu benar. Baik saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh, tetap beriman, dan jangan lupa berdoa dan memuji Tuhan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.